Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadi di Stayaptip Pasaman Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan data dalam penelitian kualitatif. Ada dua jenis yang akan kita bahas. Yang pertama pengambilan data pilot dan pengambilan data penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, pengambilan data pilot. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa ada istilah pilot study atau uji coba instrumen pengumpulan data kualitatif. Nah, hasil daripada pilot study itu adalah data pilot. Nah, jadi data pilot itu apa? Data pilot adalah data yang diperoleh dari pilot study atau uji coba instrumen pengumpul data. Data pilot itu sama sebenarnya dengan data penelitian yang sesungguhnya. Dia dapat berupa data wawancara, itu sifatnya nanti narasi gitu ya, narasi ucapan orang yang dituliskan. Apakah komunikasinya itu verbal maupun non verbal, itu semuanya dituliskan, maka dia menjadi sebuah narasi. Kemudian ada data observasi. Biasanya data observasi yang diperoleh itu adalah narasi, data-data simbol, gambar, video, audio, dan seterusnya. Kemudian data dokumentasi, berbentuk narasi, simbol, gambar, video, dan audio juga. Atau nanti misalnya seperti patung gitu ya, arca dan segala macamnya. Nah, itu data, bentuk-bentuk data dalam data pilot. Nah, apa fungsi daripada data pilot? Fungsi data pilot itu sebenarnya adalah tujuannya untuk memperbaiki instrumen pengumpul data. Tapi harus dilakukan dulu ini. Jadi data pilot itu fungsinya untuk mengevaluasi kelayakan. Nah, mengevaluasi waktu, mengevaluasi biaya, mengevaluasi efek samping yang timbul dari uji coba tadi, kemudian untuk mengukur atau mengevaluasi seberapa ukuran efek yang dimunculkan. Nah, dari hasil evaluasi-evaluasi ini nanti, maka diperoleh prediksi atau mampu memprediksi ukuran sampel atau sumber data yang tepat. Misalnya, kalau biayanya terlalu besar, maka sumber datanya diperkecil. Aturannya 10 orang, maka dijadikan 8 orang misalnya. Tapi dengan catatan harus representatif. Keterwakilan sumber datanya itu harus diperhatikan dan diperhitungkan. Nah, nanti hasil daripada prediksi ukuran sampel ini apakah berubah dan tidaknya akan memperbaiki desain penelitian sebelum terjun ke skala penuh. Nah, jadi intinya adalah data pilot ini tujuannya untuk memperlihatkan semacam gambaran seperti apa nanti kejadian yang sebenarnya di lapangan. Nah, data pilot harus dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas itu adalah uji kepercayaan terhadap data. Nah, uji reliabilitas itu adalah sampai di mana kita percaya terhadap data itu. Nah, syarat kita percaya atau tidak terhadap data tentu harus teruji begitu ya. Apabila datanya itu misalnya diperoleh sekarang, kalau diuji nanti gimana, atau diperlakukan ke tempat yang lain gimana, maka kalau semakin sama hasilnya maka itu akan semakin teruji. Nah, ada beberapa bentuk uji reliabilitas data di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, perpanjangan waktu pengamatan. Jadi diperpanjang waktu pengamatan itu, diperdalam, aturannya 1 jam dijadikan 2 jam. Artinya
di dalam waktu yang 2 jam itu bisa kita memprediksi perubahan-perubahan perilaku dan perkataan orang. Kan bisa saja misalnya dalam keadaan nyaman dia menjelaskan bahwasanya begini begini begini. Tetapi nanti pas di waktu genting, katakanlah jam 12 ke atas, itu kan udah apa ya, kondisinya udah panas, lapar, haus dan sebagainya. Nah, kita tanyakan lagi, kira-kira hasil yang dia ucapkan itu, hasil perkataan dia itu sama nggak kira-kira ucapan dia sewaktu dia nyaman dengan sewaktu dia lapar. Nah, kalau misalnya sama, konsisten, maka itu semakin bagus datanya. Nah, jadi itu perpanjangan waktu pengamatan. Kemudian uji reliabilitas ini bisa juga dilakukan dengan peningkatan ketekunan. Semakin tekun kita meneliti. Nah, jangan hanya selayang pandang saja. Semakin tekun, semakin serius, semakin apa itu semakin teruji datanya. Kemudian triangulasi. Triangulasi ini memposisikan data yang pertama kita kumpulkan itu menjadi sebuah data satu. Nah, data satu ini nanti akan diuji dengan langkah selanjutnya. Misalnya begini, ketika kita wawancara seorang pimpinan, nah pagi misalnya, maka hasilnya itu baru data satu. Nah, data satu ini kita yakini belum valid. Nah, harus butuh data 2. Data 2 itu maksudnya adalah nanti kita uji lagi. Nah, apakah dengan wawancara di lain waktu, atau di observasi, atau wawancara dengan sumber lain. Kalau sekiranya data 1 itu sama dengan data 2, maka itu semakin valid, itu dinamakan dengan triangulasi. Kemudian diskusi dengan teman, konsultasi ya, kira-kira gimana ya kalau seperti ini dia katakan itu benar enggak? Nah, kalau begini kira-kira benar enggak atau gimana ini caranya? Ya, kemudian diskusi dengan teman gitu ya. Diskusi dengan teman, kita konsultasikan ke teman, ke kawan atau ke teman sejawat gitu ya. Bagaimana dengan data-data yang sudah kita kumpulkan itu, apakah rasional atau masuk akal atau tidak gitu ya. Nah, itu juga termasuk di dalam uji reliabilitas data dalam penelitian kualitatif. Kemudian analisis kasus negatif, artinya kita mengidentifikasi ada nggak kira-kira kasus-kasus negatif yang muncul ketika kita melakukan wawancara, observasi, studi dokumen terhadap terhadap pelaksanaan prosesnya nanti. Kalau misalnya semakin banyak kasus negatif yang muncul, nah itu sebaiknya dipikir-pikir ulanglah bagaimana mungkin metode kita dalam mewawancarai tidak tepat, atau pertanyaan-pertanyaan kita itu dinilai menyudutkan atau menggiring segala macamnya. Itu nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu dia ya, analisis kasus negatif. Kemudian member check ini membuat semacam sebuah daftar checklist bagaimana kelayakan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan dikaitkan dengan jawaban-jawabannya. Ini oke, cocok. Itu member check namanya. Nah, kemudian di dalam uji validitasnya itu bisa dilakukan dengan uji transferability. Nah, uji transferability ini adalah uji pemberlakuan. Nah, diberlakukan pada konteks lain. Nah, misalnya kita meneliti seorang pedagang di pasar, misalnya mewawancarai pedagang di pasar, bagaimana pendapat dia tentang kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan
harga atau penurunan harga sembako di pasar misalnya. Nah, jawaban seorang pedagang di pasar itu misalnya bla 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 gitu ya, ini gitu. Nah, coba kita berlakukan pertanyaan itu ke konteks yang lainnya, atau ke pasar yang berbeda misalnya. Apakah muncul juga data yang sama? Nah, semakin sama data yang muncul, maka itu akan semakin teruji validitasnya. Kemudian uji dependability atau uji audit proses penelitian. Audit berarti itu memeriksa kembali bagaimana mereview kembali proses pelaksanaan wawancara itu dari awal sampai akhir. Itu audit namanya. Kalau dapat, ya memang kita waktu melaksanakan wawancara observasi itu divideokan. Nanti kalau video itu semakin mudah kita di dalam mengauditnya. Kemudian yang terakhir uji confirmability atau uji hasil dikaitkan dengan proses penelitian. Nah, ini serangkaian uji validitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif. Prinsipnya, data penelitian akan semakin valid dan reliable apabila data pilot teruji validitas dan reliabilitasnya. Jadi intinya, ini kan data pilot baru kan data percobaan, data uji coba. Nah, semakin teruji data uji cobanya ini, maka akan semakin valid lah nanti data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian yang B adalah data penelitian. Tadi itu adalah data pilot ya, sekarang data penelitian. Nah, apa yang dilakukan di dalam pengambilan data penelitian? Yang pertama tentu observasi, kemudian wawancara, dan kemudian studi dokumentasi. Nah, apa yang ingin dituju di dalam observasi ini? Data apa yang mau kita ambil dalam observasi ini? Nah, yang pertama adalah place atau tempat ya, ruang dalam aspek fisik. Artinya bagaimana bentuk fisik lokasi yang kita teliti. Kemudian aktor, orang yang terlibat, siapa-siapa saja orangnya yang terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian activity, seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Kemudian objek atau benda-benda yang terdapat dalam tempat tersebut. Kemudian act, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita observasi. Kemudian event, rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh orang-orang. Time, yaitu urutan kegiatan yang dilakukan. Goal, tujuan yang ingin dicapai. Feeling, feel ini adalah emosi ya, emosi yang dirasakan oleh orang-orang. Nah, jadi inilah data yang harus kita himpun dalam observasi ini. Nah, jadi data observasi itu ini dia: place, aktor, activity, object, act, event, time, goal, dan feeling. Kemudian, nah, data wawancara ada 6 sasarannya. Yang pertama, sasaran wawancara itu adalah mengungkit pengalaman orang ya, pengalaman orang. Kemudian bagaimana pendapatnya, pendapat orang, bukan pendapatan, pendapatnya. Kemudian perasaan orang, pengetahuan orang. Kemudian penginderaan itu maksudnya adalah bagaimana dia merasakan sesuatu itu, bagaimana dia mendengar sesuatu itu, apa yang sudah dilihatnya, itu dia penginderaan seseorang. Kemudian latar belakang atau demografi orang. Nah, itu data wawancara ya, ada 6 sasarannya. Kemudian data dokumentasi, ada 3 bentuk yang menjadi sasaran: tulisan, gambar, dan karya. Tulisan ini
bisa seperti catatan harian seseorang, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan-peraturan yang pernah dia keluarkan, kebijakan, dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan gambar ini seperti foto, gambar hidup, seperti video ya, kemudian sketsa. Karya ini bisa karya seninya, karya gambar, patung, film, dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, itulah rangkaian yang harus dipersiapkan di dalam pengambilan data, baik pengambilan data pilot maupun data penelitian. Nah, barangkali itu saja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.